Perkenalkan, nama saya Kala Simasya Putri dengan NIM 2205097415 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas C. Jadi di sini saya akan mensimulasikan praktik tentang materi tentang routing statik. Jadi pada kali ini di dalam modul sudah terdapat skema jaringan simulasi routing statik yang dimana melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network masing-masing. Nah, jadi pada persoalan kali ini di dalam modul ini kita membuat skenario dengan membuat 3 router, 3 PC, dan 2 server yang sudah saya konfigurasikan ke dalam Cisco. Ini bisa kita mulai saja simulasi kali ini. Untuk PC pertama dengan awalan 1 dan gateway-nya 62, bisa kita cek di Cisco nya. Ini sudah sesuai. Terus untuk PC 2 nya 65 dan 126, awalannya 65, 126 sudah sesuai. Terus PC 3 nya awalan 253 dan 254, kita cek 253 254, oke, sudah sesuai. Lanjut, bisa kita lihat semua 3 PC ini dari PC 1, PC 2, PC 3 sudah ada IP-nya masing-masing dan sudah sama seperti yang ada di modul. Lanjut kita ke server dengan awalan server 1 yaitu gateway 33, server 2 gateway-nya juga sama. Server 1 gateway 3, server 2 gateway 3. Oke, bisa kita cek 1 terus gateway 3, server 2 juga sama. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke modul yang tadi. Di sini ada 3 router. Kita lihat di modul pada kabel merah ini yang ada 3 yang berbentuk segitiga ini. Kalau router 1 ke router 2 itu IP-nya 12 12 12. Kalau router 1 ke 3 itu 13 13, kalau router 2 ke 3 itu 23 23 23. Dan untuk gateway-nya di router 1 itu 1, router 2 itu gateway 2, router 3 itu gateway 3. Mungkin bisa kita lihat di config routernya masing-masing. Di router 1 pada router 1 fasternet 0 ditunjukkan di PC 1. Untuk fasternet 1 ditunjukkan ke PC 2. Untuk serial 2 ditunjukkan ke router 2 atau ke kanan gini ya, ke router 2. Untuk serial 3 itu ke router 3 atau ke atas. Oke. Selanjutnya tadi router pertama itu sudah, terus router kedua seperti sama ke config tadi. Untuk fasternet 0 di router 2 ini ditunjukkan kepada PC 3. Untuk serial 2 nya pada router 2 ini ditujukan ke router 1 atau ke kiri menuju router 1 ini. Dan untuk ke router 3 atau serial 3 ini kita ke router 3 atau ke atas ke sini. Selanjutnya yang terakhir itu router 3 seperti sama config. Terus fasternet 0 nya ditujukan di server 1 ke atas gini. Fasternet 1 nya ditujukan ke server 2. Serial 2 nya ditujukan kepada router 1 ke bawah kiri. Serial 3 nya ditujukan kepada router 2 ke bawah kanan. Oke. Sudah selesai untuk simulasi seperti gambar yang ini. Jadi kita bisa lanjut untuk mengisi tabel ini sesuai dengan tabel modul yang akan kita isi di tabel Cisco nanti. Dan di sini saya sudah mengisikan semuanya di config lalu statik. Jadi saya tinggal menjelaskan ya. Jadi yang pertama ada router 1. Nah, di router 1 ini ada 192 via 12 12 12. Ini adalah network untuk ke PC 3. Jadi jika ada file dari router 1 yang dikirimkan ke PC 3, maka dia harus melewati via 12 12 ini atau yang ada di kabel merah menuju ke kanan ke sini dengan via 12 12. Lalu untuk 33 dan 43 ini menuju ke server 1 maupun server 2. Jadi misalkan dari PC 1 menuju server 1 atau 2 harus melewati via ini 12 12 atau kabel yang menghubungkan dari router 1 ke router
3 ke atas jadinya gitu. Terus lanjut sama ke router 2, sama kayak router 1 tadi. Di router 2 ini menunjukkan ke PC 1. Jadi dari PC 3 yang ingin mengirimkan file ke PC 1 harus melewati via 12 yang ini untuk menuju ke router 1, jadi ke kiri. Lalu dia akan mengirimkan ke server 1 maupun server 2 dengan melewati kabel merah ke atas dengan via 2323 yang menghubungkan ke router 3. Oke, selanjutnya router 3 di sini cuman ada 2 statiknya. Jadi dia mau ke router 1 atau mau ke router 2. Jadi untuk router 1 ini bisa melewati 1313 dengan V1313, dan kalau router 2 ini melewati via 232323 untuk PC 3. Kita sudah mensimulasikan yang ini. Nah, lalu kita langsung saja scroll ke bawah. Jadi kita sudah memasukkan tabel ini ke tabel Cisco. Terus kita lanjut ke sini. Pindahkan mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Seperti ini ya. Nah, kita pindahkan nanti ke Cisco. Oke, ini sudah dari real time kita pindahkan ke simulation. Lalu kita coba dari PC 1 terlebih dahulu. Kita kirim PC 1 ke PC 2. Maka dia akan kembali. Oke, dia akan kembali ke PC 1. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Oke, dia akan kembali juga ke PC 1. Selanjutnya dari kita coba cek terlebih dahulu. Oke, tadi karena PC 1 sudah ke server belum. Tadi PC 1 ke server 1. Oke, tadi sudah server 1, lalu PC 1 ke server 2. Oke, ke server 2 juga udah. Selanjutnya kita bermodul kirimkan paket PDU dari PC 3 ke semuanya. Karena tadi PC 1 sudah, kita coba dari PC 3. Nah, kita coba ke PC 2 terlebih dahulu. Oke, dia akan kembali ke PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Sama juga dia akan kembali ke PC 3. Terus dari PC 3 ke server 1. Dan dia juga akan balik ke PC 3. Selanjutnya yang terakhir PC 3 ke server 2. Dan dia juga akan balik ya ke PC 3. Selanjutnya kita balik ke modul. Kirimkan paket cukup PDU dari server 1 ke semuanya. Oke, tadi PC 1 dan PC 3 sudah kita coba. Sekarang ke server 1. Kita kirimkan ke server 2 terlebih dahulu. Oke, dia sudah terkirim dan balik lagi ke server 1. Selanjutnya kita kirim dari server 1 ke PC 1 melalui router 3 dan router 1, lalu ke PC 1. Dan pokoknya kira-kira dia akan balik. Oke, dia akan balik lagi ke server 1. Oke, kita coba lagi untuk ke PC selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Oke, ini juga sama, kembali ke server 1. Yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Oke, semuanya sudah kita kirimkan simbol PDU. Selanjutnya kita balik modul. Yang
keempat yaitu setelah selesai membuat simulasi pada politika, kembali ke politika real time, lalu coba lakukan tracing dalaran seperti politika, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Kita dari simulation kita ubah ke real time. Nah, lalu kita akan mencoba PC 1 ke semuanya terlebih dahulu sesuai dari perintah programatika yang tadi. Jadi saran aku klik PC, desktop, terus pilih command prompt. Kita sudah mencoba mengirimkan paket simple PDU dari PC 1, 3 dan server. Selanjutnya kita balik ke modul. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Oke, ini kita ubah ke real time, lalu kita mulai ke PC 1 ke semuanya sesuai perintah di poin 3. Kita coba tracer untuk ke PC 2 dulu. 192, 168, 165. Oke. Maka dia akan muncul seperti ini. Maka dia akan muncul dari PC 1, keluar gateway dan langsung masuk ke PC karena dia tidak keluar dari router. Selanjutnya kita coba ke PC 3. Caranya sama, tracer. Terus PC 3 itu 192.168.1.253. Oke, di sini sudah terlihat ya. Maka kita bisa lihat dia keluar dari gateway dan menuju router 2 dan masuk ke PC 3. Selanjutnya kita coba lagi ke server 1 dengan cara yang sama. PC 1, 3, 1. Oke. Dia akan muncul seperti ini ya. Dia akan muncul juga keluar dari gateway menuju router 3 dan melewati kabel merah nih. Melewati kabel merah dan menuju ke server 1. Yang terakhir ke server 2. Ini juga sama, keluar dari gateway menuju kabel merah sini ke router 3 dan masuk ke server 2. Oke. Lanjut, tadi ini sudah PC 1 ke PC 3. Cara sama, ke desktop, ke command prompt. Lalu kita masukin angkanya. Ke PC 3, lalu dari PC 3 kita akan tracing ke semuanya. Kita coba trace-nya tadi ini 192, 1.168, 1.1. Di sini terlihat keluar dari gateway, memasuki kabel merah menuju router 1 dan masuk ke PC 1. Oke, kita coba lagi ke PC 2. Tracer 192, 168, 165. Oke, di sini sudah keluar dan di sini terlihat juga keluar dari gateway memasuki kabel merah menuju router 1 dan masuk ke PC 2. Oke, lalu kita ke server 1.
Oke, di sini terlihat dia keluar dari gateway melewati kabel merah dan memasuki server 1. Oke, selanjutnya kita coba yang terakhir itu ada server 2. Sama caranya, ketik tracer sekian 3 Oke, dia juga keluar dari gateway melewati kabel merah menuju ke server 2. Oke. Selanjutnya tadi sudah server 2, lalu kita ke server 1. Seperti tadi kita trace juga 168.1. Oke, di sini terlihat dia keluar dari gateway melewati kabel merah menuju router 1 dan PC 1 melewati kabel merah. Oke, selanjutnya coba ke PC 2, ketik tracer 192.168.165. Oke, dari PC 2 ini dia juga muncul keluar dari gateway melewati kabel merah menuju ke PC 2. Kabel merah dan menuju ke PC 2. Oke, terakhir selanjutnya ada PC 3. Sama t-shirt 192.168.153. Oke, di sini juga sudah terlihat dia juga keluar dari gateway melewati router 1 dan melewati kabel merah router 3 menuju PC 3. Oke, coba langsung. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu ada server 2 kita trace yaitu 43434341 dan dia akan langsung menuju ke server 2 karena dia tidak keluar dari router. Mungkin sekian simulasi untuk materi routing statik pada kali ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.